tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wahuwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun ma'tam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Yang ngomong kan saya, Bapak, ulama madhab Syafi'iyah sendiri, ya. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. MUI Tasikmalaya, saya pernah diberikan hasil fatwa MUI Tasikmalaya. Isinya apa? Tahlilan haram. Banyak, ya. Maka terkadang ada seorang kiai mengatakan, ya sebenarnya sih di dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah mengatakan haram sih, cuman gimana ya masyarakatnya udah begini. Ditanyain ke masyarakatnya, ya kiainya begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya?
ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar.